Baik, yang pertama teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari setengah 4, jam 4 gitu. Nah, 4 ke setengah 5 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rakaatnya. Misal cukup 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 rakaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rakaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rakaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahaladzim kan? Astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami. Ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar.
Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, Bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri, dan itu sifat korektif kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama papa aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi itu hadis kutsinya. Hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan. Kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala, ya, a'ta, siapa yang meminta Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana.